Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahu azim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu-ibu, anak-anak dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih, salat Isya pada malam hari ini, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat yang setia dalam mengamalkan, mendakwahkan, membela, memperjuangkan risalah Islam hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa tujuan kita saum ini adalah mencapai derajat takwa, menjadi seorang yang mutakin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada giliran kultum saya yang lalu, beberapa ciri atau sifat dari orang yang bertakwa atau orang mutakin itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, di surat yang kedua, di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Maka juga di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, pada ayat 134 sampai dengan 135 yang tadi dibacakan di depan. Bagaimana ciri-ciri atau sifat yang disebutkan dalam surat Ali Imran? Ciri-ciri dari orang yang bertakwa, mutakin itu seperti apa? Maka Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya atau berimpak, baik dalam kondisi sarok, mudah atau ringan, ataupun wadoro, dalam kondisi yang sempit, yang susah. Kemudian juga wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa wal kadhiminal ghaidha, sebelumnya wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan emosinya, menahan amarahnya. Kemudian wa afina anin nas, dan orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya, cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan salah atau keji, menganiaya diri sendiri, maka ingat kepada Allah mereka itu, kemudian memohon ampun, fastaghfiru, terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosanya selain Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi ini beberapa ciri atau sifat dari orang-orang yang dikatakan sebagai al-muttaqin atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan atau membahas mengenai ciri yang pertama, yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi yang mudah, yang lapang, yang dia ada, maupun dalam kondisi wad dharra, dalam kondisi sempit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada dua sisi, bukan hanya memerintahkan ketika lapang saja, ketika sarok saja, tetapi kenapa juga memerintahkan berinfak itu dalam kondisi yang dorok, yang sulit, yang mungkin tidak ada sedikit yang dimiliki oleh seseorang itu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita menjadi jiwa yang bebas dari kikir, bebas dari perasaan bakhil yang senantiasa membawa pada jiwa manusia, hati manusia menjadi berpenyakit. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita, dari orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sifat kekikiran itu sendiri, dan menjaga dirinya dari tulul amal. Apa yang disebut tulul amal? Adalah panjang angan-angan. Artinya kadang-kadang orang ini berinfak ini penuh dengan keraguan. Wah, sedikit saja ini saya berinfaknya. Nunggu saya nanti kalau sudah kaya. Nunggu nanti saya kalau gajinya sudah besar. Nunggu kalau saya sudah longgar, tidak ada hutang, tidak ada tanggungan. Maka begitu menunggu-menunggu, kayanya tidak, longgarnya tidak, akhirnya tidak berinfak, tidak bersodakoh. Padahal Allah memerintahkan kita bersodakoh dalam kondisi lapang, mudah, atau dalam kondisi yang sulit. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bahwa nilai amal itu juga dilihat dari segi kualitasnya. Artinya apa? Artinya mungkin kalau orang hanya bisa berinfak sedikit, belum tentu nilainya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat amal seseorang itu, atau kalau dalam konteks infak atau sodakoh, adalah berapa bagian dari harta yang dimilikinya. Orang bisa berinfak 1.000 rupiah, maka nilainya akan lebih besar dibandingkan yang 1 juta rupiah. Ketika yang 1.000 rupiah ini memang dia punyanya 10.000, berarti 1.000 rupiah ini adalah 10 bagian atau 1/10 bagian dari harta yang dimilikinya, dibandingkan orang yang mampu berinfak 1 juta padahal dia punya 100 juta. Berarti kalau 1 juta ke 100 juta hanya 1/100-nya, masih kalah dengan yang 1.000 rupiah. Memang kalau 1.000 rupiah ini apalah artinya kalau kita lihat secara nominalnya begitu, dimasukin kenceleng ke masjid juga kalau hilang nggak ada yang mencari. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit, tetapi bagi orang yang berinfak memang yang dimilikinya sedikit, maka nilainya adalah 1/bagian dari apa yang dimiliki. Maka yang 1.000 rupiah ini lebih besar dibandingkan 1 juta rupiah. Atau kalau kita lihat bahwa kualitas orang yang berinfak di dalam kondisi yang susah itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berinfak dalam kondisi yang mudah atau dalam kondisi lapang. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berhijrah di Madinah, maka datanglah orang yang baru datang dari Mekah ke Madinah dalam kondisi yang lapar. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Baik para sahabat, siapa yang akan memberikan makan kepada orang yang baru datang ini?" Tidak ada yang berani menunjukkan tangan, karena dia merasa juga gak punya apa yang akan disuguhkan. Tetapi kemudian muncul seorang yang bernama Abu Talha mengacungkan tangan, "Saya ya Rasulullah." Padahal dia berpikir juga gak tahu apakah ada di rumah itu makanan. Maka buru-buru dia pulang ke rumah dan menanyakan kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan buat tamu yang akan datang di rumah kita?" Demi Allah, bagi suami itu tidak ada kecuali hanya sepiring nasi gandum, dan itu pun adalah jatah anak kita. Enggak apa-apa.
Kalau begitu, cepatlah anakmu disuruh tidur sebelum dia ingat dengan makan. Maka dibuat kondisinya seperti itu, dan ketika anaknya sudah tidur, dan kemudian diundanglah tamu itu ke rumahnya, dan ternyata hanya satu piring. Bagaimana caranya? Maka sediakan 2 piring, yang satu kosong nanti kasihkan kepada dan yang satu piring yang ada isinya kasihkan kepada tamu. Dan posisi matikan lampunya. Maka sahabat ini, Abu Talha ini pura-pura makan dan mengucapkan alhamdulillah syukur. Sedangkan sahabat yang baru datang dari Mekah dengan lahapnya menghabiskan makanan. Dan apa yang terjadi pada esok harinya ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Talha, maka disambutlah Abu Talha dengan suasana yang gembira. Bergembiralah Abu Talha, sesungguhnya penduduk langit memujimu terhadap perbuatan semalam, dan Allah ridho kepadamu sampai kepada diturunkan ayat dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat yang ke-9, ayat surat 59 ayat yang ke-9, yang digambarkan bahwa ada kaum muhajirin yang begitu cintanya kepada saudaranya sampai dia rela memberikan apa-apa yang dimilikinya meskipun dalam kondisi yang susah. Walakana pilih proses digambarkan. Walaupun dia dalam kondisi yang susah, dia sendiri butuh, tetapi dia ikhlaskan untuk saudaranya, maka Allah ridho dan memuji, dan kemudian penduduk lain juga memuji atas perbuatannya. Maka inilah kualitas dari sebuah infak. Artinya kalau dilihat apalah artinya sepiring nasi yang begitu sederhananya, tetapi ini membuat Allah ridho, membuat para penduduk langit, malaikat juga menyanjung dia, karena ada nilai kebesaran atau nilai amal itu memiliki bobot pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi yang mentakdir, yaitu orang yang salah satu ciri senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kita menjaga dari sifat diri kita sehingga tidak ada dalam hati kita dan juga Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة تراويح أجركم الله صلوا صلاة تراويح ركعتين جميعا